Dalam sejarah, ada tiga bangsa yang hubungannya seringkali dianggap bagaikan saudara. Masalahnya bukan karena keharmonisannya, tapi karena hubungan mereka yang seringkali penuh pasang surut yang kadang baik dan kadang buruk. Bahkan tidak jarang ketiganya sampai ribut sendiri satu sama lain karena berbagai alasan. Ketiga bangsa yang Mimin maksud adalah Tiongkok, Korea, dan Jepang. Kamu nggak percaya? Bisa langsung aja dicek seperti apakah kisah ketiga bangsa tersebut yang berbagai kisah sejarahnya begitu mempengaruhi perkembangan peradaban baik kawasan Asia hingga ke seluruh dunia. Di antara berbagai kisah sejarah ini, ada satu kisah menarik di mana ketiganya terlibat hubungan secara langsung. Kali ini kita akan membahas kehidupan Laksamana Yi Sun Sin yang terkenal karena berkali-kali berhasil mengalahkan armada laut Jepang yang menginvasi dalam Perang Imjin di masa dinasti Joseon. Demikian hebatnya bakat dan pengabdian Laksamana Yi Sun Sin, sampai-sampai Laksamana Togo, pahlawan sekaligus pemimpin tertinggi Angkatan Laut Jepang yang sangat berjasa dalam Russo-Japanese War, sampai menyatakan, kalian boleh menyamakan diriku dengan Laksamana Nelson dari Inggris, tapi tidak dengan Laksamana Yi Sun Sin karena aku bukanlah tandingannya. Melihat tokoh yang demikian berpengaruh dari negeri musuhnya, sampai berkomentar demikian tinggi, tentu bukanlah hal yang biasa, bukan? Jika demikian, seperti apakah kisah hidup dari Laksamana yang satu ini? Yuk simak di video ini. Setelah keberhasilan Hideyoshi Toyotomi menyatukan Jepang untuk sementara waktu saat Perang Sengoku Jidai, ia dan para pengikutnya khawatir dengan besarnya jumlah serdadu dan samurai Jepang yang pengangguran pasca perang tersebut. Mereka mungkin saja menimbulkan kekacauan apabila tenaga ekstranya tidak disalurkan untuk kesibukan lain yang berbau militer. Dia juga membutuhkan suatu pencapaian besar yang bisa memberikan legitimasi bagi dirinya sebagai pemimpin apabila ia ingin menjamin dukungan para bawahannya dan keturunannya. Apalagi yang bisa dijadikan target utama dibandingkan dinasti Ming, penguasa Tiongkok saat itu yang pengaruhnya demikian besar di benua Asia. Tidak heran di tahun 1592, Jepang di bawah pimpinan Hideyoshi Toyotomi mempersiapkan invasi militer ke dinasti Ming. Masalahnya, rencana ini membutuhkan akses jalur darat di Korea yang saat itu berada di bawah dinasti Joseon. Setelah diamankan, Jepang baru bisa memiliki jalur logistik yang aman untuk menginvasi Ming. Bahkan mungkin dinasti Joseon bersedia membantu mereka. Namun hal yang tidak diduga malah terjadi. Mungkin karena pemerintah Joseon salah memperkirakan kekuatan militer Jepang yang tidak lebih dari bandit bajak laut Woku. Korea menolak tunduk kepada mereka. Ia bahkan memutuskan berkoalisi dengan dinasti Ming. Perlu diingat, Korea adalah salah satu negara bawahan Ming yang paling rutin membayar upeti kepada Kekaisaran Cina tersebut. Di sisi lain, pemerintah Ming juga khawatir apabila Joseon Korea tidak sanggup melawan Jepang, mereka akan kehilangan negara yang rutin mengirimkan upeti dan memperburuk citranya di mata dunia. Pada saat itu, Ming juga sedang menghadapi ancaman invasi Jurchen. Bantuan Ming dan kegagalan armada Jepang mengirim bantuan ke darat, gara-gara terus diserang Angkatan Laut Joseon dan membuatnya kewalahan, membuat invasi yang pertama ini berakhir tahun 1596. Negosiasi Jepang dan Ming yang dilakukan malah menemui kegagalan. Jepang kembali menginvasi Korea dengan mengulangi pola yang kurang lebih serupa. Awalnya Jepang kembali berhasil menguasai beberapa kota dan benteng. Namun serangan balasan Ming dan Joseon memaksanya mundur ke wilayah pesisir selatan. Hingga akhirnya setelah kematian Hideyoshi, pasukan Jepang mengalami kebuntuan di darat dan pasokan logistik mereka di laut juga terganggu, yang membuat Jepang memutuskan menarik kembali pasukannya. Hal ini menjadi kemenangan besar terutama bagi Joseon, karena wilayahnya berhasil dipertahankan dari invasi Jepang, dan selama melawan invasi Jepang, terdapat satu nama yang mencuat dan pada akhirnya dikenang sebagai pahlawan nasional Korea. Ia adalah Laksamana Yi Sun Sin yang berjasa besar dalam menahan dan mengusir pasukan Jepang dari semenanjung Korea. Yi Sun Sin lahir di Honseo yang saat ini dikenal sebagai Seoul. Ia berasal dari keluarga bangsawan klan Doksu Yi yang meski bangsawan, bisa dibilang kekurangan secara finansial. Masa kecil Yi dihabiskan layaknya anak kecil, seperti bermain perang-perangan bersama teman yang sudah mulai memperlihatkan bakat kepemimpinannya. Pada saat remaja, ia sudah mampu membuat busur dan anak panah sesuai dengan kehendaknya. Ia juga dikenal sebagai seorang remaja yang pandai membaca dan menulis. Keadaan finansial keluarga Yi yang kekurangan membuat dirinya memutuskan untuk berkarir dalam dunia militer.
karir yang sebelumnya belum pernah ada dalam silsilah keluarganya. Pada 1576, Yi lulus dari ujian. Dikabarkan bahwa ia memukau pengujinya pada ujian memanah. Meskipun berhasil pada ujian memanah, namun ia gagal dalam ujian kavaleri. Sialnya lagi, ia terjatuh dari kuda dan menyebabkan kakinya patah. Yi tidak menyerah begitu saja. Begitu kondisinya pulih, ia kembali mengikuti ujian dan berhasil lulus di usianya yang sudah menginjak 32 tahun. Setelah lulus, ia ditempatkan di Bukbyong yang berlokasi di Hamgyong untuk mempertahankan Joseon melawan suku Jurchen. Saat menjabat sebagai perwira junior, ia berhasil menunjukkan dirinya mempunyai kemampuan sebagai pemimpin yang hebat. Saat bertempur melawan perampok Jurchen, ia berhasil menangkap pemimpinnya Mu Painai pada 1583. Saat ditempatkan di Angkatan Laut, ia juga berhasil menghancurkan ratusan kapal Jepang yang berisi ribuan prajurit dalam pertempuran laut. Prestasinya yang gemilang membuatnya diangkat sebagai komandan Angkatan Laut 3 provinsi. Kegemilangannya ini tidak serta-merta membuat karirnya lancar, karena karirnya yang melesat dengan sangat cepat tentu menimbulkan banyak kecemburuan. Atasan Yi kemudian menyebar fitnah mengenai dirinya. Ia dituduh melakukan desersi, korupsi, hingga dituduh sebagai mata-mata Jepang. Fitnah ini kemudian membuat Yi ditangkap, dipenjara, dan disiksa agar mengakui perbuatannya. Namun pendiriannya yang teguh membuat dirinya tidak pernah mengakui kesalahan yang tidak ia perbuat. Ia pun dibebaskan dan diizinkan untuk bergabung kembali dengan militer. Tapi akibat fitnahan tersebut, pangkatnya diturunkan menjadi prajurit dengan pangkat rendah. Kalau orang biasa yang mengalaminya, mungkin sudah bunuh diri. Namun kendati begitu, prestasi Yi kembali berbicara. Tidak butuh waktu lama, ia dipromosikan menjadi komandan Hunryeowon sampai akhirnya diangkat menjadi hakim militer. Kinerjanya yang mengagumkan membuatnya dipromosikan menjadi komandan provinsi Jeolla, kemudian komandan garnison Wando, kemudian komandan distrik Angkatan Laut Jeolla Kiri. Hingga 13 Maret 1591, ia diangkat menjadi komandan di Yeosu. Dari sinilah kisah perjalanannya yang melegenda sampai dinobatkan sebagai pahlawan nasional Korea akhirnya dimulai. Pada 13 April 1592, ratusan kapal Jepang mendarat di garis pantai Korea. Hideyoshi mengarahkan pasukannya untuk menginvasi Korea yang menjadi invasi pertama Jepang ke semenanjung Korea. Raja Korea saat itu, Raja Seonjo, tentu saja tidak mau Jepang menguasai semenanjung Korea dan menjadikannya pijakan untuk menguasai dataran Tiongkok. Terjadilah pertempuran Imjin. Dengan kekuatan pasukan darat, Jepang dengan mudah mengalahkan pasukan Korea. Selama penyerangan tersebut, pasukan Jepang terus menyerang dengan beringas. Namun di sisi lain, Joseon mengalami berbagai masalah di bidang militer. Mereka tidak mampu memberikan perlawanan yang memadai dan berkali-kali dipukul mundur dalam pertempuran darat. Penyebabnya adalah perbedaan budaya kedua bangsa. Bangsawan Korea yang menjadi pemimpin militer dibesarkan dalam budaya Konfusianis, di mana mereka lebih menghargai karya literatur dibandingkan dengan perang. Menurut mereka, besi yang baik tidak akan disia-siakan sebagai paku. Pemuda yang baik tidak akan menjadi tentara. Makanya gak heran, pengaruh budaya yang seperti ini mengakibatkan Korea berada jauh di belakang Jepang, yang para bangsawannya dari kecil dilatih dalam budaya militer. Selain itu, kondisi pasukan dari kedua negara juga sangat berbeda. Setelah merdeka dari Mongolia, kondisi Joseon Korea mayoritas dalam damai, tidak seperti Jepang yang mengalami perang saudara berkepanjangan. Hal ini membuat mayoritas pasukan Jepang sangat terlatih dalam perang darat, sedangkan pasukan Korea mayoritas menghabiskan energinya membangun benteng-benteng pertahanan, khususnya melawan invasi suku Jurchen di utara. Kekuatan Angkatan Darat Jepang terletak di Angkatan Daratnya yang sudah ditempa ganasnya perang saudara. Kemampuannya juga jauh meningkat setelah diperlengkapi dengan Tanegashima Matchlock yang berhasil diproduksi massal oleh Jepang. Senjata ini begitu menakutkan pasukan Korea, sampai para serdadu dan bangsawan Jepang menulis dalam berbagai pesan yang dikirim balik ke Jepang bahwa mereka sangat membutuhkan senapan dibandingkan berbagai senjata lain saat bertempur di Korea. Masih ingat kalau Korea lebih banyak membangun benteng dibanding berlatih militer? Bagaimanakah nasib benteng yang dibangun? Bisa dibilang sangatlah tidak efektif, karena lawan mereka kali ini adalah pasukan Jepang yang sangat terlatih menyerang benteng-benteng di zaman Sengoku Jidai. Tidak heran
jika pasukan Jepang dengan cepat merebut kota-kota di Korea, hingga pada akhirnya ibu kota Joseon juga berhasil ditaklukkan. Kondisi ini membuat Raja Seonjo kemudian diungsikan ke tempat yang lebih aman. Yi saat itu sudah berhasil merampungkan pembangunan Gyeobokseon. Nah, yang suka main game pasti sudah tidak asing dengan kapal kura-kura, inovasi militer yang sangat identik dengan dirinya. Teknologi kapal kura-kura ini sebenarnya pernah ada di Korea, namun jumlahnya tidak pernah banyak. Kapal ini adalah kapal perang pertama di dunia yang dilapisi dengan baja dan besi. Selain membangun Gyeobokseon, kapal jenis lain juga terus diperbaiki dengan rancangan yang lebih baru, sehingga lebih cepat dalam melakukan manuver, namun di saat yang bersamaan juga menjadi lebih kuat. Desain kapal Yi yang dibuat lebih ramping namun kuat bisa membawa meriam dalam jumlah besar dan melakukan serangan jarak jauh dengan akurat. Di sisi lain, kapal Jepang dibuat dengan desain yang lebih besar sehingga bisa mengangkut lebih banyak pasukan dan meriam, tapi rentan terbalik dan menjadi lebih lambat. Mengapa demikian? Karena latar belakang kedua bangsa sangatlah berbeda. Terlepas dari buruknya pasukan darat Joseon, angkatan lautnya bisa dibilang lebih unggul karena berpengalaman melawan pasukan bajak laut Woku Jepang. Alhasil, Joseon lebih maju dalam hal teknologi pembangunan kapal dan persenjataan meriam laut yang membuat mereka berkali-kali mengalahkan Jepang dengan cara menembakkan meriam dalam jarak yang cukup aman. Hal ini karena pasukan Jepang yang terbiasa berperang di darat lebih mengandalkan serangan jarak dekat. Mereka akan menempatkan kapalnya, lalu para pasukan akan segera menaiki kapal musuh dan bertarung menggunakan pedang. Ya, mirip-mirip film bajak laut lah. Dengan keunggulan kapal yang dimilikinya, pasukan Yi berhasil menggempur armada laut Jepang dan meraih kemenangan pertamanya di pertempuran Okpo pada 7 Mei 1592. Dari 30 kapal Jepang, pimpinan Dodo Dakadora, 26 diantaranya hancur dan karam. Sekitar 4.000 pasukan Jepang terbunuh dalam pertempuran ini, sedangkan di sisi lain, tidak ada satupun kapal milik Yi yang tenggelam. Sampai tahun 1594, Yi terlibat dalam 14 pertempuran laut dan tidak pernah kalah, karena ia menggunakan taktik yang sesuai. Jepang menyadari bahwa jika mereka mau menguasai Korea, mereka harus menyingkirkan Yi Sun-shin yang dikenal sebagai Dewa Laut terlebih dahulu. Jepang pun mulai menyusun rencana untuk menyingkirkannya. Jepang juga mendapat halangan dari dinasti Ming yang memberikan bantuan kepada kerajaan Joseon, hingga akhirnya Jepang dan Ming melakukan perundingan damai, di mana Raja Seonjo memihak kepada Ming. Namun Yi meragukan kedua pihak tersebut, baik terhadap pihak Ming ataupun Jepang sendiri. Jepang mulai melakukan rencananya untuk menyingkirkan Yi dengan mengirim seorang agen mata-mata ganda yang kemudian memberi kabar ke Panglima Militer Korea bahwa pasukan Jepang akan datang menyerang. Tak hanya itu, dikabarkan pasukan ini memiliki kemampuan untuk mengalahkan Yi Sun-shin. Yi kemudian diperintahkan untuk menghadang pasukan Jepang tersebut, namun Yi Sun-shin ragu dengan kabar tersebut karena menurutnya informasi tersebut masih kurang jelas. Apalagi lokasi perairan di mana ia diperintahkan untuk menyerang sangat tidak menguntungkan untuk melakukan pertempuran. Penolakannya terhadap perintah atasan membuat dirinya kemudian kembali ditangkap dan dituduh bekerja sama dengan Jepang serta dijatuhi hukuman mati. Namun karena protes masyarakat Korea, ia tidak jadi dieksekusi namun tetap disiksa dan pangkatnya diturunkan menjadi prajurit biasa. Posisinya sebagai komandan Angkatan Laut Korea kemudian digantikan oleh Won Kyun yang iri dengan kegemilangan Yi Sun-shin. Perundingan damai Ming dan Jepang kemudian menemui kegagalan. Januari 1597, Jepang dengan keyakinan penuh setelah mendengar kabar Yi Sun-shin sudah disingkirkan, kembali mengarahkan pasukannya untuk menginvasi Korea. Di bawah kepemimpinan Won Kyun, armada Korea menghadapi armada Jepang di pertempuran laut yang terjadi di Agustus 1597. Kali ini Angkatan Laut Korea mengalami kekalahan telak. Won Kyun tewas dan hanya 12 atau 13 kapal yang berhasil melarikan diri dari kehancuran tersebut. Nasib Joseon benar-benar bagaikan telur di ujung tanduk. Karena kekalahan Angkatan Laut Korea, pasukan Jepang berhasil mendarat dan melancarkan invasi kedua. Ini dari kondisi negara sudah demikian gawat, Yi Sun-shin kembali dipanggil oleh Raja Seonjo. Walau saat itu dirinya sedang sakit setelah disiksa hingga hampir mati, ia tetap menyanggupi panggilan sang raja dan dengan sisa pasukannya mencoba menyalakan kembali semangat pelautnya. Di pertempuran Myeongyang yang terjadi September 1597,
13 kapal utama Korea yang tersisa, dengan bantuan 32 kapal kecil, berhasil menghancurkan 133 kapal utama dan kurang lebih 200 kapal Jepang lainnya. Loh, kok bisa kayak gitu? Padahal kekuatannya jauh banget loh. Yi Sun-shin dengan kecerdikan dan pengetahuan medannya berhasil menyusun rencana untuk memanfaatkan arus laut di selat tersebut. Dengan cara demikian, ia mampu menenggelamkan puluhan kapal dan 90 kapal Jepang lainnya berhasil dirusaknya hingga tidak dapat diperbaiki lagi. Dalam pertempuran ini, ia mengucapkan kalimatnya yang paling terkenal, yaitu, mereka yang mau mati akan hidup, dan mereka yang mau hidup akan mati. Itulah perkataan dari Laksamana Yi Sun-shin yang berhasil mengobarkan kembali semangat prajuritnya. Bangkitnya armada laut Korea di bawah komando Yi membuat Jepang frustrasi. Pasukan Jepang di daratan juga semakin terdesak oleh pasukan gabungan Korea dan Ming. November hingga Desember 1598, perang besar kembali terjadi di Noryang, di mana 500 kapal Jepang berusaha menerobos pasukan Yi yang saat itu juga mendapat bantuan dari armada laut Ming. Di pertempuran ini, 200 kapal ditenggelamkan dan 100 kapal lainnya berhasil ditangkap. Sisa kapal Jepang yang ada di pelabuhan pun dikepung oleh pasukan Joseon Ming. Namun saat pertempuran sudah bisa dikatakan dimenangkan oleh pasukan Korea, tubuh Laksamana Yi tiba-tiba tertembus oleh peluru senapan milik prajurit Jepang. Menjelang kematiannya, ia berkata kepada anaknya, "Kita memenangkan peperangan dan jangan umumkan kematianku," sambil memintanya menggunakan outfit Laksamana. Permintaan ini dilakukan untuk menjamin para pelawat Korea tetap semangat bertempur. Benar saja, pasukan Korea dan Ming berhasil memenangkan pertempuran dan baru sadar komandannya telah meninggal saat pertempuran sudah berakhir. Kekalahan ini membuat Jepang menarik mundur pasukannya dan memilih perdamaian. Jenazah sang pahlawan Korea pun dibawa ke kampung halamannya untuk dimakamkan di sebelah ayahnya dan membangun sebuah kuil untuk menghormatinya. Menurutmu, apa sih yang membuat Laksamana Yi Sun-shin begitu hebat dalam militer, khususnya dalam angkatan laut? Apakah menurutmu dirinya adalah panglima militer yang sangat jenius? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.